Karena dia melakukan indisipliner, akhirnya ya, selamat tahun baru para sobat Tribunholic ya. Mungkin yang masih begadang, mungkin masih banyak yang belum bangun ya jam segini ya, karena melihat pesta kembang api tadi di daerahnya masing-masing. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi semangat saya untuk memberikan informasi terbaru ya dari Timnas Indonesia ya, untuk menyongsong di tahun yang baru ini. Ini juga ada kabar Timnas Indonesia yang terbaru ya, untuk menyongsong kelanjutan kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, yang masih berlanjut nanti di pertandingan pertama nanti di bulan Maret ya. Nah, ini ada kabar juga mengenai komposisi pemain Timnas Indonesia. Di sini kan kemarin kan Coach Sintayong itu kan saat jeda kompetisi ini ya, saat jeda kompetisi, maksudnya kompetisi di Timnas itu kan, setelah kalah dari Timnas Filipina kemarin ya di Piala AFF, itu kan Coach Sintayong kan berkeliling seluruh Indonesia ya, untuk melihat pertandingan-pertandingan liga di Indonesia, entah itu Liga 1, Liga 2 dan sebagainya. Nah, saat di tengah-tengah berkeliling ini itu ya, Coach Sintayong itu memperhatikan salah satu pemain ya, yang benar-benar ini menarik perhatian Coach Sintayong lagi. Meskipun ini bukan pemain baru ya, ini dulu sudah mungkin 2 atau 3 tahun lalu itu pernah menjadi bagian dari skuad pilihan Coach Sintayong juga di di U21 atau U23 lupa ya. Karena dia melakukan indisipliner, akhirnya 3 tahun atau 2 tahun terakhir dia tidak dipanggil untuk masuk ke skuadnya Coach Sintayong, itu masalahnya. Nah, ini dari penglihatan Coach Sintayong kemarin, dia itu memiliki iming-iming atau angan-angan ya, kalau misalnya Rafael Strike itu masih belum stabil penampilannya kayak kemarin saat di Piala AFF ya, Coach Rafael Strike kan sama sekali tidak bisa mencetak gol ya, atau nirgul sama sekali, alias 0 ya, 0 gol di Piala AFF, dan gagal mendongkrak performa lini depan Timnas Indonesia kala itu. Nah, ini ada referensi saat melihat pertandingan Liga Indonesia kemarin. Nah, ini Coach Sintayong ini tertarik dengan salah satu pemuda dari ujung timur negara kita, negara Indonesia. Dan dia itu juga berkiprah dengan salah satu klub, istilahnya klub apa ya? Istilahnya klub besar, tapi kali ini terdampar di Liga 2 ya, Liga Indonesia. Jadi masih berkiprah di Liga 2, tapi dia merupakan top skor di Liga 2. Pemain lokal muda dan menjadi top skor di Liga 2 dengan 9 gol dalam 12 pertandingan. Nah, ada yang udah tahu siapa ini, bisa menebak ya? Dia juga kelahiran dari Papua, dari Jayapura. Ada yang udah bisa menebak siapa? Nah, benar ya, ada yang menebak, Ramai Rumakie. Nah, dia yang akan diproyeksikan untuk menggantikan posisi Rafael Strike jika Rafael Strike dinilai kurang berkembang nantinya ya, karena dia kan juga di Liga Australia itu juga baru mencetak 1 gol aja ya, selama dia berkiprah di Liga Australia ya. Jadi seorang striker ya cukup agak kurang agak kurang gacor dikit ya, tapi mungkin kalau dipoles lagi atau mungkin dia bisa meningkatkan performanya, ada keinginan untuk meningkat performanya, pasti Rafael Strike bisa kembali ke performa sebelumnya yang misalnya yang gacor ya. Nah, ini ada berita Coach Sintayong tertarik untuk mendatangkan kembali atau untuk memanggil kembali Ramai Rumakie ya, meskipun pernah indisipliner, tapi mungkin kan dia kan sudah 2 atau 3 tahun sudah bisa introspeksi diri, jadi mungkin ada perubahan perilaku. Nah, ini yang ingin dimaksimalkan oleh Coach Sintayong dengan pemanggilan Ramai Rumakie. Nah, bisa
ditunggu nanti di bulan Maret ya, siapa yang akan disandingkan dengan Oli Romeni. Mungkin nanti sudah bisa bergabung dengan timnas kalau sudah selesai proses naturalisasinya, dan dengan Ragnar Ratmangun ya. Ini juga perlu ditunggu juga untuk proses naturalisasi Oli Romeni, karena ini juga merupakan pemain yang ditunggu-tunggu nantinya ya, sebelum kita melawan Australia dan Cina ya di tahun 2025 ini, yang benar-benar agak sulit ditumbangkan karena ini berebut peringkat 3, 4 atau mungkin kalau bisa peringkat 2 yang bisa mengantarkan timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia tanpa melalui babak berikutnya ya di peringkat, atau lolos di babak berikutnya kalau timnas Indonesia hanya bertengger di peringkat 3 atau 4. Nah, semoga aja di tahun 2025 ini menjadi kabar baik juga bagi para penyintas sepak bola di tanah air ya. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Wah, akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita masyarakat Indonesia. Itu aja info dari saya. Salam Tribunholic. Selamat tahun baru 2025.